I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Selamat siang teman-teman. Siang PK. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik PK. Baik, sebelum kita membuat tugas kita untuk melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Di sini izinkan saya membawa doa Kristen. Kita mulai. Adakah yang tahu pengertian dari bimbingan kelompok? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama itu, setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan. Silakan tunjuk tangan bila ada yang berpendapat. Yang kedua itu, mendengarkan dengan baik bila peserta yang lain sedang berbicara. Yang ketiga itu, selama kegiatan berlangsung harap mengikuti norma yang berlaku. Sekarang saya akan menjelaskan ajas-ajas yang meliputi bimbingan kelompok itu terbagi ada 4. Yang pertama itu ada ajas keterbukaan. Ajas keterbukaan dimaksud anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu atau ragu-ragu. Yang kedua itu ada ajas kesukarelaan. Apa sih yang dimaksud dengan ajas kesukarelaan itu? Ajas kesukarelaan itu diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman atau PK. Yang ketiga itu ada ajas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dan dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma peraturan yang berlaku. Semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam BKP harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. Dan terakhir itu ada ajas kerahasiaan. Jika ada topik ataupun pembahasan yang dibahas di pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua harus berjanji untuk merahasiakan topik ini. Adakah yang tahu apa pengertian bimbingan kelompok? Pengertiannya adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sekarang, adakah yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Oke, di sini siapakah yang tahu apa arti dari pengertian bimbingan kelompok? Pengertiannya itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, di sini siapakah yang tahu apa arti pengertian bimbingan kelompok? Pengertiannya itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sekarang, adakah yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Tujuannya itu yang pertama itu ada mampu berbicara
pelaksanaan dari bimbingan kelompok. Kita di sini mau bermain games. Games itu ada games pengakraban yang nama gamesnya itu ada Samson dan Delila. Nanti kita bangkit berdiri untuk bermain game ini. Adapun tujuan dari game ini mengakrabkan antar anggota kelompok dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Tadi dibilang jangan ngomong lapar. Oke, di sini teman-teman berdiri membentuk lingkaran dengan mengatur cara mengentangkan kedua tangan. Setiap peserta saling berpegangan tangan. Jika nanti aku bilang gunung, nanti kalian melompat ke depan. Jika aku bilang laut, kalian melompat ke belakang. Paham semua? Paham, Beka. Kita coba ya. Gunung, laut, laut, laut. Gunung, gunung, laut, laut, gunung, laut. Ya gitu deh. Di sini teman-teman diminta untuk membuat barisan dua barisan. Permainan ini mempunyai 3 kata kunci, yaitu Samson, Delila, dan Singa. Kalau Samson kalah dengan Delila, Delila kalah dengan Singa, dan Singa kalah dengan Samson. Apakah teman-teman sudah paham? Paham, Beka. Dan coba ya. Dah. 1, 2, 3. Sama ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita mau bermain game lagi. Gamenya itu ada gunung dan laut. Adapun tujuan dari game ini untuk meyakinkan komitmen. Dia lo udah tahu. Aku udah sabar loh, weh. Nggak usah. Oke, di sini kita mau bermain game. Nama gamenya itu ada gunung dan laut. Adapun tujuan dari game ini adalah meyakinkan komitmen anggota-anggota kelompok dan menciptakan suasana menyenangkan. Di sini nanti kita bangkit berdiri. Oke, sekarang kita masuk ke topik kita. Adakah di antara kalian yang tahu topik apa yang kita bahas hari ini? Tidak, Peka. Oke, topik kita itu kita akan membahas kuliah tanpa persiapan. Jadi di sini saya mau bertanya, apa sih yang kalian tahu atau apa yang kalian pikirkan tentang kuliah tanpa persiapan itu? Ada yang tahu? Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian, mengapa penting kita membahas topik kuliah tanpa persiapan? Ada yang tahu? Jadi topik ini penting dibahas karena untuk mencegah dan dampak negatif. Maksudnya, tanpa persiapan itu bisa menyebabkan sulitnya fokus, tidak percaya diri saat diskusi, nilai menurun dan stres akademik. Terima kasih Pania. Adakah yang mau
jika kita sebagai mahasiswa siap sebelum kuliah, diskusi dapat menjadi lebih aktif, terus pemahaman lebih mendalam dan hasil belajar lebih maksimal. Terima kasih. Terima kasih Disti. Adakah lagi yang mau menambahi? Izin berpendapat PK, mengapa topik ini penting dibahas agar membantu menemukan solusi yang dimana dengan membahasnya mahasiswa dapat mencari strategi seperti manajemen waktu, membaca buku sebelum masuk kelas, dan membuat catatan ringkas. Terima kasih Nabila. Masih adakah yang mau menambahi? Tidak ada. Sekarang kita lanjut. Di sini saya akan bertanya lagi kepada teman-teman sekalian, apa faktor penyebab kuliah tanpa persiapan? Izin berpendapat PK, menurut saya salah satu dampak dari kuliah tanpa persiapan ini adalah kurangnya fokus saat perkuliahan. Jadi kita akan cepat bosan dan tidak mengikuti penjelasan dengan baik. Terima kasih Sanika. Masih adakah yang mau menambahi? Berpendapat PK, jadi faktor utamanya biasanya itu karena kurangnya motivasi dari keluarga atau juga kurangnya minat terhadap jurusan kuliah itu. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman lagi, apa faktor penyebab dari kuliah tanpa persiapan? Adakah yang tahu? Izin berpendapat PK, jadi biasanya itu karena faktor motivasi. Jadi banyak mahasiswa itu memiliki dan izin berpendapat PK. Jadi biasanya itu faktor utamanya karena motivasi. Jadi mahasiswa itu biasanya banyak dari mereka tuh kurang motivasi dari keluarga atau lingkungannya, dan juga mereka tuh kadang tidak terlalu suka dengan jurusan yang mereka pilih. Biasanya itu karena pilihan orang tua. Jadi itu tadi lah, karena kurang motivasi dan karena tidak menyukai jurusan tersebut. Terima kasih Nani. Masih adakah yang mau menambahi dari teman-teman sekalian? Izin berpendapat PK, menurut saya salah satu faktor dari topik kuliah tanpa persiapan ini adalah faktor kebiasaan belajar, di mana banyak mahasiswa yang menunda belajar atau belajarnya mendadak. Jadi itu kebiasaan itu perlu diperbaiki melalui pembahasan atau refleksi. Terima kasih Sanika. Di sini kita akan melanjutkan ke topik kita, apa sih dampak dari kuliah tanpa persiapan ini? Adakah yang mau menjawab dari teman-teman? Izin berpendapat PK, jadi menurut saya dampak dari kuliah tanpa persiapan ini kita bisa menjadi ketergantungan kepada teman. Contohnya seperti sering menyalin catatan atau bertanya tanpa usaha. Terima kasih Pasti. Masih ada dari teman-teman sekalian? Kalau dari saya itu mungkin karena dia contohnya ya, dia nggak bisa di dia nyambung sama orang tua, jadi mungkin aja dia karena faktornya itu lingkungannya gara-gara itu dia kurang paham, jadi nggak ada rasa semangat dia untuk belajar, jadi ya otomatis kurang paham saat tugas dan nilainya Terima kasih Fania. Di sini kan tadi kita udah mau bahas dampak, penyebab, mengapa penting. Sekarang aku mau bertanya lagi sama teman-teman, bagaimana sih solusinya kuliah tanpa persiapan ini? Adakah yang mau menjawab? Izin berpendapat PK, jadi solusinya itu yang pertama yaitu membaca materi sebelum masuk kelas dan membuat jadwal belajar. Ya, terima kasih Bapak. Adakah yang mau melanjutkan? Izin berpendapat PK, solusinya itu membuat jadwal belajar yang dimana atur waktu khusus untuk mempersiapkan belajar tersebut sebelum masuk kuliah. Terima kasih Nabila. Masih ada dari di antara teman-teman sekalian? Tidak ada. Sekarang kita mau melanjutkan kegiatan kita. Nanti di sini saya akan membagikan kertas, di mana kertas ini kalian isi nanti. Kertas ini BMB3. Nanti kalian isi, baru nanti saya kasih waktunya 1 menit untuk kalian mengisinya. Baru nanti kita
Baiklah teman-teman, di sini saya memberi waktu untuk kalian untuk mengisinya selama 1 menit. Silakan. Apakah sudah selesai teman-teman? Belum TK. Apakah sudah selesai teman-teman? Sudah TK. Oke, sekarang kita akan membahas apa yang kalian isi dari kertas BMB 3 yang berkaitan dengan topik kuliah tanpa persiapan. Sekarang aku mau nanya sama teman-teman sekalian, pengetahuan baru apa yang Anda peroleh atau Anda dapat dari topik kuliah tanpa persiapan? Adakah yang mau menjawab? Jawabannya IJPK. Jadi dari saya itu pengetahuan yang bisa saya dapat itu adalah saya memperoleh pemahaman bahwa kuliah tanpa persiapan dapat menghambat yang namanya proses belajar, membuat materi itu menjadi sulit dipahami dan menurunkan hasil akademik yang dapat. Terima kasih. Masih banyak? Masih adakah yang mau menanggapi? Oke, di sini saya akan bertanya lagi kepada teman-teman sekalian, perasaan apa yang Anda rasakan setelah bimbingan kelompok kuliah tanpa persiapan? Ya, Isti. Oke, terima kasih dan berpendapat PK. Jadi buat perasaan yang saya rasakan setelah kita memulai kelompok kuliah tanpa persiapan ini, saya merasa tersadar dan sedikit menyesal jika saya pernah mengikuti kuliah tanpa persiapan. Terima kasih. Terima kasih Isti. Masih adakah di antara teman-teman untuk menanggapinya? Ya. Di sini kita akan membahas lagi bagaimana Anda bersikap dalam topik kuliah tanpa persiapan. Adakah yang mau menanggapi? Ya, Pak. Izin berpendapat PK. Jadi setelah kita melakukan bimbingan konseling kelompok ini, saya bersikap untuk menjadi lebih serius dan peduli terhadap persiapan itu. Terima kasih Pak. Sekarang apa tindakan atau perilaku Anda selanjutnya setelah mendapat informasi mengenai topik hari ini, yaitu kuliah tanpa persiapan? Ya, Nabila. Izin berpendapat TK, tindakan yang akan saya lakukan adalah membuat jadwal belajar, membaca materi sebelum perkuliahan dimulai, dan menyiapkan pertanyaan juga. Oke, terima kasih Nabila. Di sini tanggung jawab apa yang tumbuh pada diri Anda sebagai mahasiswa dalam menyikapi topik kuliah tanpa persiapan? Yang berpendapat kita, menurut saya tanggung jawab yang akan tumbuh pada diri saya sebagai mahasiswa dalam menyikapi topik kuliah tanpa persiapan ini adalah lebih sadar akan belajar, membuktikan bahwa saya perlu dan mampu untuk berubah menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, dan siap dalam setiap perkuliahan. Terima kasih. Terima kasih untuk Sanita. Pada teman-teman, sini kita mau melanjutkan. Siapakah apa komitmen dari materi kita kuliah tanpa persiapan? Adakah dari antara kalian? Saya Sanita. Izin berpendapat PK, komitmen saya adalah saya berkomitmen untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalani perkuliahan. Saya juga akan mempersiapkan diri sebelum kuliah, mengatur waktu dengan baik, dan tidak menunda tugas. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih siap, mandiri, dan konsisten dalam setiap proses belajar dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Sanita. Selanjutnya kita akan menyampaikan pesan. Adakah di antara kalian yang mau menyampaikan pesan? Jadi pesan yang saya ambil dari topik ini ya, kuliah tanpa persiapan, bahwa keberhasilan dalam perkuliahan itu tidak terjadi secara instan, tapi membutuhkan persiapan, disiplin, dan tanggung jawab. Datang ke kelas tanpa persiapan hanya akan menghambat pemahaman, menurunkan yang namanya kepercayaan diri, dan mempengaruhi hasil belajar. Oke. Terima kasih Fania. Tadi kan kita udah menyampaikan pesan sama komitmen. Sekarang kita mau membahas kesan. Adakah di antara kalian yang Pak?
untuk pendapat PK. Jadi pesan yang dapat saya simpulkan dalam pertemuan kita pada siang hari ini yaitu kegiatan ini menyadarkan saya untuk betapa pentingnya persiapan kuliah dan membuat saya lebih termotivasi. Terima kasih Nova. Dan yang terakhir itu ada harapan. Adakah harapan yang kalian dapat dari topik kita hari ini yang membahas tentang kuliah tanpa persiapan? Jadi harapan saya untuk kita semua di sini setelah kita melakukan kegiatan dengan kelompok atau kegiatan persiapan ini, kedepannya kita bisa lebih aktif lagi, lebih mempersiapkan diri lebih dahulu lagi sebelum kita memulai perkuliahan supaya kita lebih memahami materi. Terima kasih Isti. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini dan aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Di sini saya akan membawa doa dengan agama Kristen, yang lainnya menyesuaikan. Kita bersatu. Amin. Oke, sebelum kita pulang, kita mau bernyanyi. Lagu kita itu ada lagu BKP. Sebelum berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, kita mau menutup kegiatan kita ini, kita mau bernyanyi enak. 1, 2, 3, ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bernyanyi. Lagunya itu Sayonara yang versi bahasa